Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pada hakikatnya tengah melakukan suatu perjalanan. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Titian salib adalah sebuah tahapan perjalanan, dan kita akan setapak demi setapak berjalan melangkah menuju cahayanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam Islam terdapat dua hari raya yang sangat diagungkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalamnya terdapat dua sholat Aid, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kedua-duanya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Diriwayatkan dalam hadis riwayat Nasa'i Ibnu Hibban, hari raya Idul Fitri disyariatkan pertama kali pada tahun awal Hijriyah, ketika penduduk Madinah yang awalnya memiliki 2 hari raya, hari di mana mereka bergembira, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Rasulullah bertanya, apakah tujuan dan arti dari 2 hari tersebut? Dan mereka menjawab, pada zaman jahiliyah dulu kami bermain pada 2 hari raya ini. Rasulullah lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tentang waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, menurut hadis riwayat Ahad, dimulai sejak terbit matahari 1 Syawal dan 10 Zulhijjah hingga sebelum zuhur, sebagaimana waktu sholat duha. Disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sedikit sholat Idul Fitri, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Syafi'i. Hikmah anjuran tersebut adalah sholat Idul Adha agar tersedia waktu yang lebih panjang untuk menyembelih hewan kurban, sedang untuk sholat Idul Fitri agar waktu untuk menyalurkan zakat lebih luas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Ya, pesantren Al-Maksum dia. betul. Mas Wah, saya mau nanya banyak hal tentang Ya. sholat Aid, Kiai. Oh, boleh. Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, boleh. Boleh ya? Mari. Kita di sana aja, sebelah sana. Oh, di dulu, sana. ya. Mari. Di antara sholat yang disunahkan dalam syariat Islam adalah sholat Idul Adha dan juga sholat Idul Fitri. Mungkin bisa dijelaskan tentang makna, sejarah disyariatkannya kedua sholat itu dan bagaimana waktu pelaksanaannya. Dalam kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa hukum melaksanakan sholat Idain itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunat yang sangat diperintahkan sekali dan dicontohkan sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam
sebuah kitab, Syuri'at Salatul Idain fi sanatil ula minal hijrati wa ya sunnatun muakkadatun. Disunahkannya atau disyariatkannya sholat Idain itu pada tahun pertama Hijriah. Jadi begitu Rasulullah SAW dan sahabatnya hijrah ke Madinah, saat itu diperintahkan atau disunahkan melaksanakan sholat Idain. Sehingga wajibun Nabi alaiha wa amar rijal wa nisa ayahrujulaha. Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, untuk keluar mengikuti melaksanakan sholat Idain itu, baik sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika mau berangkat atau sebelum berangkat, umat Islam yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, pertama disunahkan untuk mandi. Yang kedua, untuk memakai wangi-wangian yang harum-haruman, minyak wangi itu ya. Kemudian yang ketiga, ajmalus siyab, yaitu pakaian yang terbaik yang dimiliki pada saat itu. Jadi makanya ada satu tradisi di kita, ketika menjelang Idul Fitri, orang rame-rame memborong pakaian kan itu ke pasar. Kemudian al-aklu qoblal khuruj fil fitri dunal adha. Pada saat Idul Fitri disunahkan makan dulu ketika mau berangkat. Ya, ketika mau berangkat pelaksanaannya. Tetapi kalau pada Idul Adha tidak disunahkan makan dulu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yaqutu yaumal fitri hatta yakula wa la yakula fil adha hatta yarji'a. Nabi Muhammad selalu makan dulu ketika mau melaksanakan Idul Fitri dan tidak makan sampai selesainya sholat Idul Adha kalau Idul Adha. Itu yang hal yang sunnah. Kemudian dari sisi al-khuruj ilal musalli, yaitu orang-orang yang ilal musalla, orang-orang yang keluar atau yang mengikuti melaksanakan sholat, itu laki-laki jelas disunahkan. Perempuan, bahkan perempuan yang haid, dalam keadaan haid pun itu disunahkan, diperintahkan untuk mengikuti, walaupun dia tidak ikut ritual sholatnya. Tetapi kenapa? Untuk menunjukkan syiar Islam. Yang kedua, untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan ketika selesai melaksanakan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, tata cara pelaksanaannya. Ya, pertama dari sisi waktu dulu. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak siangan. Artinya ketika matahari sudah naik sekitar qadra salah satu imtar ila zawal. Jadi sekitar 3 tumbak ya bahasa kita itu. Jadi kalau kita berdiri lurus melihat matahari naik sedikit seketika ya, ketika ini itu waktu sholat Idul Fitri, agak siangan gitu. Tapi kalau sholat Idul Adha agak pagi, itu lebih awal. Nah, apa latar belakang itu? Para ulama ada yang menguraikan bahwa kenapa terjadi begitu? Karena ketika sholat Idul Fitri, orang supaya ditunggu supaya bisa hadir semua dan banyak yang datang. Kemudian ketika Idul Adha juga sama, sebenarnya diharapkan supaya datang semuanya. Kan ada pelaksanaan berikutnya, yaitu udhiyah itu. Jadi selesai melaksanakan Idul Adha adalah pada pelaksanaan udhiyah. Itu dari segi waktu ya. Ya kalau kira-kira jam ya Idul Fitri itu jam 7 gitu ya, nggak terlalu pagi. Kemudian kalau Idul Adha kira-kira waktu ya jam 6:30. Nah, dalam Islam itu yang namanya sholat bukan memakai jam, tetapi memakai rotasi perputaran matahari. Seperti di sini diungkapkan dalam kitab ini, dalam kitab Fiqhus Sunnah, yusalli bina al-fitru was-samsu ala qayyidin muhyanin. Jadi Rasulullah ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu ketika matahari sudah satu qayyid muhyan, dia sudah naik gitu, udah seperti sekarang lah, tertinggi gitu, udah agak tinggi. Tapi kalau Adha lebih pagi. Nah, itu ukurannya matahari. Kemudian tata cara pelaksanaannya, tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha bisa. Pertama, tempat boleh di masjid apabila
masjid itu memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Artinya menampung seluruh jamaah yang ada. Tapi yang utama atau yang lebih afdol ketika melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah di lapang, ya, atau di tanah lapang. Kenapa? Yang pertama, di lapang akan memungkinkan untuk jamaah lebih banyak. Yang kedua, syiar Islam akan lebih terlihat pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun kalau tidak ada gangguan teknis seperti hujan gitu ya. Kalau hujan kan berarti ada gangguan-gangguan alam yang tidak bisa dihindari. Tapi tetap diusahakan lebih utama itu di lapang, ya, baik Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Mengenai tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, jumhur ulama atau kebanyakan ulama melihat bahwa yang afdol dilaksanakan di tanah lapang dan bukan di masjid, kecuali dalam keadaan darurat seperti hujan. Sedangkan mengenai tata caranya, untuk sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Syarat dan rukun sholat Aid mengikuti syarat dan rukun pada sholat wajib. Setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali takbir. Dan pada rakaat kedua, 5 kali takbir. Tidak termasuk takbir ketika bangkit dari sujud pada rakaat pertama ke rakaat kedua takbiratul qiyam dengan mengangkat kedua tangan setiap takbir. Pelaksanaan khutbah Idul Fitri adalah setelah sholat Aid. Hukumnya khutbah Idul Fitri dan mendengarkannya adalah sunnah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Namun, yang paling afdol adalah mengikuti seluruh rangkaian sholat dan khutbah Idul Fitri dari awal hingga akhir. Lalu apakah tata caranya, kaifiatnya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha sama dengan sholat yang lain? Kaifiah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sama. Yang pertama, niat, ya, itu niat merupakan satu kewajiban dalam setiap ibadah, ya. Setelah niat, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada 7 kali takbir pada rakaat pertama, kemudian Fatihah biasa, dan disunahkan membaca suratnya itu yang surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu setiap sholat hidayah itu membacanya surat Al-A'la. A'la itu mungkin kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Sabbihis marobikal a'la. Kemudian sampai selesai. Yang pada rakaat kedua setelah Fatihah, Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu. Kemudian pelaksanaannya sama persis seperti sholat-sholat lain. Kemudian setelah salam disunahkan untuk melaksanakan khutbah, ya, diperintahkan melaksanakan khutbah. Al khutbatu ba'da sholatul Id sunnatun wal istima'u ilaiha kadzalik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalli wa alu syai'in yabda'u bihi shalah summa yansarifu fayaqumu maqabilun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan sholat Id dan sholat Fitri, kemudian beliau membalik keluar, kemudian berdiri, ya, berdiri menghadap manusia. Kan ketika sholat Rasulullah membelakangi, kemudian Allah membalik berdiri, kemudian beliau berkhutbah pada saat itu. Nah, di dalam kaifiyah khutbah, antara sholat dengan khutbah ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya orang yang ikut sholat Idul Fitri belum sempurna sholat Idul Fitrinya kalau belum selesai sampai melaksanakan mengikuti khutbah, mengikuti khutbah. Seperti halnya ketika sholat Jumat juga orang tidak sah sholat Jumat kalau tidak mengikuti khutbahnya. Demikian juga dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ketika khutbah Rasulullah SAW itu mengawali takbir juga 9 kali pada khutbah pertama.
Jadi sebelum beliau menyampaikan khutbahnya diawali dengan takbir 9 kali, kemudian nanti pada khutbah kedua 7 kali. Dalil yang menunjukkan diperintahkannya kita berkurban adalah surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tentu saja berkorban bukan hanya membagi-bagikan daging kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi bagaimana rasa ketergantungan kita kepada dunia, sisi kebinatangan kita mampu dikendalikan agar lebih tertuju kepada Allah. Itulah kurban. Hal-hal yang disunahkan pada saat hari raya adalah mengisi malam Idul Fitri dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah, seperti zikir, sholat, qiraatul Quran, tasbih, istighfar, dan sebagainya. Dan yang lebih agung adalah menghidupkan malam Id semalam suntuk. Tentu saja tanpa mengabaikan ibadah-ibadah wajib seperti sholat isya dan sholat subuh tepat pada waktunya. Kemudian menghidupkan sunnah takbir sejak terbenam matahari akhir Ramadan hingga berangkat ke tempat sholat Aid sampai kemudian sholat Aid dilaksanakan dengan lafaz-lafaz takbir. Yang biasa Lebaran bisa kumpul sama keluarga, bisa pulang kampung misalnya gitu, terpaksa kita nggak bisa karena tugas. Jadi ya kita nikmati aja. Yang pastinya sedih, nggak bisa kumpul sama keluarga, dan mau nggak mau kita harus kerja juga untuk kelanjutan ke depannya. Lebaran itulah suatu kemenangan untuk orang yang berpuasa. Karena saya berpuasa, saya merasakan itu semua. Itulah Idul Fitri. Meskipun saya tidak merasakan Lebaran itu karena saya bekerja, bertugas di sini, bertugas di hari pas Lebaran itu. Saya tetap merasakan Idul Fitri itu. Dari kedua sholat itu, apa hikmah yang bisa diambil, yang bisa dipetik buat kita? Hikmah dari ide ini yang pertama dari Idul Fitri, hikmahnya adalah manusia untuk bahasa kitabnya muhasabah ya. Artinya muhasabah itu mawas diri, introspeksi diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, diharapkan manusia dengan sholat Idul Fitri itu mempunyai kepedulian sosial yang disebut dalam bahasa Islamnya, ada yang disebut ta'awun, ada yang disebut ukhuwah Islamiyah. Karena di dalam satu tempat manusia berkumpul, di situ terjadi silaturahmi atau terjadi hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian dalam sholat Idul Adha hampir sama, yang kedua itu. Tapi yang terakhir dalam Idul Adha itu untuk menumbuhkan jiwa muslim yang rela berkorban. Karena mencontoh kepada syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tadi ada rela berkorban, karena stressingnya pada Idul Adha itu ada pengorbanan. Itu secara umum sama, ada hal yang perbedaannya hanya di situ aja. Kemudian yang akhir adalah untuk memperbaiki hubungan manusia sesama manusia. Karena manusia itu akan fitri, manusia itu akan baik apabila punya dia hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Duribat alaihimudillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Dari Idul Fitri itu ketika sholat manusia bersilaturahmi.
kemudian saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya sehingga manusia bersih, suci seperti sedia kala manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Itu hikmah yang paling agung sebenarnya di situ. Jadi ada hubungan antar manusia. Karena manusia tidak akan bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah sebelum manusia itu juga bebas dosa dengan sesama manusia. Lah di Idul Fitri itulah manusia saling, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, di situ akan membaur menjadi satu pada saat sholat Idul Fitri. Maka tempatnya juga disunahkan di lapangan, artinya dalam satu tempat yang kedudukannya sama, tidak ada pejabat atau tidak ada rakyat. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk makan atau sarapan terlebih dahulu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian membayar zakat fitrah sebelum berangkat sholat Idul Fitri merupakan batas akhir pembayaran zakat fitrah. Sekalipun zakat fitrah boleh saja dibayar beberapa hari sebelum Idul Fitri. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan bahwa disunahkan untuk berjalan kaki ketika pergi dan pulang sholat, dan mengambil jalan yang tidak sama saat pergi dengan saat pulang sholat. Dalam hadis Tirmidzi maupun Ibnu Majah seringkali disebutkan Nabi ketika sholat Idul Fitri, Nabi sarapan terlebih dahulu. Berbeda ketika sholat Idul Adha, Nabi tidak makan sehingga ia pulang dan makan dari daging sembelihannya. Nabi juga diriwayatkan seringkali menggunakan baju-baju yang bersih, yang wangi dan baju yang paling baik. Idul Fitri maupun Idul Adha adalah dua perayaan besar dalam Islam. Tapi bukan berarti sebuah tempat untuk berpesta pora dengan melupakan masyarakat sekitar, orang yang tidak beruntung. Dalam Idul Fitri, kita justru dimulai dengan zakat fitrah. Dan Idul Adha juga memberikan daging kurban kepada kaum du'afa. Meskipun kita melakukan perayaan, penghormatan kepada Allah, tapi nilai sosial tidak pernah dilupakan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.